أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Direktur Markas Al-Azhar Indonesia beserta jajaran, yang kami hormati para staf MAI dan para panitia, yang kami hormati narasumber kami, Dr. Aib Saifullah MA, yang kami banggakan adik-adik Camaba Al-Azhar 2026. Oke, sebelum kita mulai saya mau tes lagi, ini tadi habis dinyalakan semangatnya lagi sama Ustadz Nabil. Coba, masih ingat nggak tadi yel-yel yang dibawakan sama Ustadz Ahmad? Coba ya, kalau misalnya saya bilang Aina hamasatukum, kok nggak sama kayak tadi pagi suaranya? Coba lagi, coba yang banin ya, yang banin dulu ya. Oke, Aina hamasatukum. Coba yang banat, jangan mau kalah ya. Aina hamasatukun. Oke, sama-sama ya. Aina hamasatukum. Aina hamasatukum. Aina. Aina. Tasfiq. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia dan Ustadz Nabil tadi yang sudah mencairkan suasana. Dan izinkan saya selama 90 menit ke depan untuk memandu sesi kita kali ini ya bersama Dr. Aib. Nah, tema kita cukup penting, sangat penting bahkan ya, yaitu strategi sukses belajar di Universitas Al-Azhar. Nah, kenapa latar belakangnya ini kok kita memilih tema ini? Karena ini di sini adik-adik, ada adik-adik yang ikut di acara ini yang offline, ada juga yang nggak kelihatan online ya. Nah, melalui link Zoom, jadi ada 2 peserta. Nah, jadi yang terlihat yang di sini, tapi yang dari berbagai daerah juga ada secara online gitu, Ustaz. Nah, ini teman-teman di sini ini adik-adik rata-rata sudah pada lulus Tahdid Mustawa. Nah, alhamdulillah. Mereka sekarang daurah lughah dan insya Allah setelah daurah lughah akan berangkat ke Mesir. Nah, namun tantangan sebetulnya kan bukan hanya sudah TM terus ikut DL berangkat ke Mesir langsung kuliah udah jadi Azhari, nggak begitu Ustaz. Tapi tantangan sebetulnya itu banyak ya. Nah, yang pertama kita harus mengenal dulu apa sih sistem akademik di Al-Azhar dan bagaimana metode pembelajaran para masyayikh ya. Nah, itu diantara beberapa tantangan kita. Dan untuk itu di sini sudah kita hadirkan pemateri kita, Masya Allah ya. Coba CV-nya Ustaz mungkin bisa ditampilkan, kita bacakan dulu CV beliau. Nah, ini CV-nya kalau misalnya saya bacakan mungkin agak singkat aja Ustaz ya. Nama lengkap beliau dengan gelarnya Dr. Aib Saifullah MA. Nah, beliau punya nama pena yaitu Aib Saifullah Darusman Wiyati. Beliau lahir di Ciamis 15 April 1975. Domisilinya di Depok saja, Depok Sawangan ya. Kebetulan sama-sama saya sama Pak Arifin juga Depok Pak. Ahlan wa sahlan tangga ya. Nah,
Kemudian untuk riwayatnya mungkin yang formalnya dulu aja. Ya. Nah, beliau menyelesaikan studi S1-nya di yang formalnya ya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Syariah jurusan PMH Ustadz ya. Lalu selanjutnya melanjutkan S2 di Al-Azhar Kairo di jurusan Usul Fikih dengan beasiswa dari Departemen Agama RI pada waktu itu. Dan tidak hanya itu, beliau juga menuntaskan studi S3-nya di jurusan Usul Fikih yang sama dan tetap melanjutkan beasiswa namun dari Al-Azhar. Alhamdulillah, Masya Allah, tepuk tangan untuk beliau. Nah, ini pencapaian beliau secara akademik di Al-Azhar. Nah, di samping itu kalau misalnya kita lihat, sudah saya agak rangkum tadi sedikit Ustaz ya. Nah, itu kurang lebih seperti ini kalau bisa saya izin bacakan Ustaz ya. Nah, yang membuat beliau istimewa ini tidak hanya pencapaian beliau di akademi non formal, namun juga beliau setelah itu berdakwah di berbagai belahan dunia Ustaz. Ya. Beliau sudah ke Yunani, Australia, Swiss, Korsel, Jepang, Amerika Serikat hingga menjadi tamu resmi pemerintah di Uni Emirat Arab. Sekali lagi tepuk tangan untuk dia. Ini tadi kalau saya baca dengan teliti semuanya detailnya Ustaz, itu kayaknya saya bingung. Ini CV apa halaman paspor yang zaman dulu yang 48 halaman itu Ustaz. Kalau dibuka setiap halamannya ada stempel kedatangan. Di Swiss, di Yunani, Korsel ya. Tapi tadi ke Bekasi di stempel nggak Ustaz? Ya, di Bekasi masih di Indonesia, alhamdulillah. Nah, oke. Tanpa mengulur waktu lagi, mungkin adik-adik di sini yang baik yang offline ataupun yang online sudah tidak sabar itu ingin mendengarkan materi. Dan mungkin sedikit kesan saya, dulu saya juga pernah di posisi adik-adik ini sebagai Camaba 2010 di Kairo Ustaz. Dan antum juga yang memberikan ilmu kepada kami ya. Alhamdulillah sekarang saya berkesempatan lagi mendengarkan arahan-arahan dari beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Aib untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Ustadzna, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru saya dan guru kita semuanya, Direktur Markaz Al-Azhar Indonesia. Ada guru kita sama-sama Dr. Muhammad Arifin, Dr. Mukhlis Hanafi, itu guru-guru saya dari sejak di Kairo dahulu kala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, panjang umur untuk beliau-beliau semuanya. Pun demikian ada Kiai Romli dan juga ada para kiai semuanya, para ulama-ulama luar biasa, sesepuh kita dan guru-guru kita semuanya. Kum juga untuk seluruh jajaran di Markas Al-Azhar Indonesia ini. Pun demikian untuk seluruh para pejuang ini, para mujahidin insyaallah, para thalabul ilm, semua yang baik online ataupun yang khusus yang offline saat ini. Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Insyaallah kita semua sama-sama insyaallah biiznillah menjadi juniornya siapa? Syekh terkenal Bapak Dr. Muhammad Abduh. Menjadi junior beliau juga junior siapa? Misalnya Muhammad Syamsuddin Ar-Ramli. Siapa lagi? Muhammad misalnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang semuanya adalah Azhari. Yang semuanya adalah Azhari. Maka mudah-mudahan insyaallah kita semangat semuanya dan tetap makin semangat semuanya dalam mencari ilmu nanti khususnya di Al-Azhar, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa juga untuk moderator kita Ustaz Nabil, barakallahu fiik,
Wa jazakumullah khairan katsiran ala hadhil fursa ats-tsamina wa barakallahu fikum. Teman-teman seperjuangan yang saya muliakan, paling tidak ada 3 hal bagi siapapun yang insya Allah akan berangkat ke Al-Azhar untuk belajar di sana, termasuk rekan-rekan semuanya. Yang pertama, kita akan mendapatkan keutamaan mencari ilmu. Yang kedua, insya Allah kita mendapatkan keutamaan di negeri yang sangat luar biasa yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu negeri Mesir. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, kita insya Allah menjadi para mahasiswa atau mahasiswi di universitas yang luar biasa itu Al-Azhar Asy-Syarif. Kita lihat terlebih dahulu, mengapa kita patut beruntung dan berbahagia. Insya Allah kita belajar di Mesir nanti, di Al-Azhar. Mungkin kalau boleh saya sampaikan, dan ini tidak berlebihan hemat saya, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, termasuk kita insya Allah di dalamnya, adalah bisa belajar ilmu agama di Universitas Al-Azhar di Kairo. Kenapa saya katakan nikmat yang terbesar? Karena Al-Azhar sebagaimana kita ketahui bukan hanya namanya yang besar, bukan hanya namanya yang dikenal dimanapun juga, tapi kita berguru langsung dari sumber yang jelas, guru-guru yang jelas, sanadnya jelas, kitab-kitabnya pun ditulis oleh para alumni Azhariyin semuanya. Dan kita langsung berguru di tempatnya, gudangnya ilmu dan keilmuan. Maka nikmat yang besar. Nanti kita akan ceritakan lebih dalam bagaimana misalnya tentang Al-Azhar tadi. Kita ambil terlebih dahulu. Keutamaan yang pertama Anda mencari ilmu. Ini yang pertama. Saya ambilkan sedikit saja di antaranya. Ini. Semua ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, dari sekian banyak ilmu yang paling baik dipelajari dan diajarkan itu adalah ilmu syariah. Ilmu yang kita pelajari insya Allah di Al-Azhar. Atau bahkan mungkin ada yang ngambil di kedokteran yang lain, tidak ada masalah juga. Namun yang paling utama ilmu yang bermanfaat untuk kita dan masyarakat dunia dan akhirat. Khususnya menyangkut masalah ilmu-ilmu keislaman, keagamaan. Ini kata para ulama demikian. Apa di antara hal yang menunjukkan pentingnya atau agungnya mencari ilmu termasuk kita semuanya? Pertama, ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dari 6.600 lebih ayat Al-Quran, apa yang pertama turun? Apa? Perintah sholat? Bukan. Perintah haji? Perintah untuk menikah? Bukan. Tapi apa? Untuk mencari ilmu. Apa dalilnya? Iqra, bacalah. Wal qira'atu miftahul ilmi. Membaca adalah kuncinya ilmu. Iqra, bacalah. Bacalah Al-Quran, sumbernya ilmu. Bacalah di depan kita, bacalah diri kita, bacalah alam kita, bacalah buku ini, bacalah kitab ini. Baca, baca, baca dan baca. Secara tidak langsung Allah memerintahkan kita. Yang pertama diturunkan adalah apa? Carilah ilmu dengan jalan membaca awalnya. Bahkan coba lihat. Surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama Iqra. Berapa kali Allah memerintahkan kita membaca? Dalam ayat tersebut, dalam 5 ayat tadi. 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu khalaqal insana min 'alaq. Lalu Iqra. Tuh. Iqra wa rabbukal akram. Iqra. 2 kali Allah memerintahkan Iqra, 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 Iqra. Baca, baca dan baca. Jadi secara tidak langsung Allah menekankan dan menginginkan semua hamba-hambanya, termasuk kita, sebelum beragama dengan baik, sebelum sholat, sebelum melakukan apapun, ilmunya dulu pegang, ilmunya dulu cari. Maka Allah mengulang sampai 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bahkan kata para ulama begini, sifat akram dalam Al-Quran hanya disebutkan 1 kali di surat Al-Alaq itu. Iqra wa rabbukal akram. Tidak ada dalam Al-Quran disebutkan kata Al-Akram, sifat Allah Al-Akram, kecuali dalam Al-Alaq.
Kecuali ketika berbicara setelah Iqra wa rabbukal akram. Allah yang paling mulia. Kata sebagian ulama, di antara hikmahnya Allah menyebutkan Iqra wa rabbukal akram, maka orang yang dia banyak belajar, banyak mencari ilmu, maka Allah akan muliakan kedudukannya sebagaimana sifat Allah wa rabbukal akram. Tuh lihat. Jadi Allah perintahkan, yang pertama Allah perintahkan. Bahkan bukan hanya itu, coba kita lihat ayat yang lainnya Al-Mujadilah, kita ketahui. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma apa? Darajat. Darajah atau darajat? Darajat jama' atau mufrad? Jama'. Bukan satu derajat yang Allah angkat, tapi berapa? Derajat-derajat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana satu derajat ke derajat yang lain itu perlu waktu 500 tahun. Satu derajat ke derajat yang lain. Allah angkat derajat orang yang mencari ilmu dengan niat karena Allah apa? Kedudukannya, kemuliaannya insya Allah dunia dan akhirat dengan derajat-derajat yang luar biasa. Kemudian kita ambil hadisnya. Dan semakin semangat kita insya Allah mencari ilmunya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Diterima dari sahabat Rasulullah SAW Qais bin Katsir. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang mencari ilmu, dia mencari ilmu karena Allah, Allah akan mudahkan jalannya menuju apa? Bukan menuju supermarket, bukan menuju kedudukan duniawi, manasib duniawi ya. La, wa innama ilal jannah. Sahih, ilal jannah, surga. Surga Allah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka insya Allah, rekan-rekan ini para mujahidin insya Allah, mujahidin hakiki. Orang-orang yang berjihad hakiki adalah berjihad dalam ilmu. Untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Makanya sungguh-sungguh, karena tidak ada balasan yang luar biasa. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran atau baginda Rasulullah, selain diantaranya untuk para pencari ilmu. Lihat contoh yang lain misalnya. Ada masih dalam hadis tersebut, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Sampai malaikat kalau ketemu Anda insyaallah ini, ketemu Anda semuanya, mereka merebahkan sayapnya. Kenapa? Karena hormat kepada Anda sebagai pencari ilmu. Sebagai pencari ilmu, malaikat merebahkan sayapnya. Hormat kepada siapa? Kepada siapapun yang mencari ilmu, terlebih ilmu yang dicarinya di tempat yang jauh dan tiada lain berangkat ke sananya hanya untuk mencari ilmu, di tempat sumbernya ilmu, di negara-negara yang penuh dengan ilmu, yaitu Al-Azhar di Mesir nanti. Ini luar biasa. Bahkan bukan hanya itu kata para ulama. Kelebihan yang lainnya bagi orang-orang yang mencari ilmu, khususnya ilmu di Al-Azhar, ilmu agama di Al-Azhar Asy-Syarif yang ada di Mesir, dia juga berangkat ke sebuah negara yang banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Negeri Mesir. Berapa kali Allah menyebutkan Mesir dalam Al-Quran? Berapa kali? 4 kali sorihan, 1 diperdebatkan, dan lebih dari 28 kali dengan kata yang lain yang masuknya Mesir. Sehingga kata Imam As-Suyuti, juga Imam Al-Maqrizi mengatakan, kurang lebih kalau dikumpulkan Mesir disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih 35 kali. 4 kali dengan kata Mesir, sisanya dengan Al-Madinah, Al-Ardo yang maksudnya adalah Mesir. Kita ambil contoh, apa 4 kali? 1, apa dalam surah Yusuf, udkhulu Misra insyaallahu. Masuklah ke Mesir, insya Allah aman. Misra di sini apa? Mesir. Ay Misra Fir'aun, Mesir. Bukan Misra kata orang Sunda. Kata orang Sunda apa Misra? Amis di jero, makanan. Misra, 1 Yusuf. 2 Yusuf juga. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra. Orang yang membeli Nabi Yusuf min Misra. Dari mana? Dari Mesir, berkata kepada istrinya, siapa? Kitfir atau Futifar. Dalam bahasa perjanjian lamanya Futifar, Kitfir. Berkata kepada istrinya, min Misra, dari Mesir. 2. 3 dalam surah Yunus.
Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblah. Kami mewahyukan kepada Musa dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam apa? An tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta, untuk menjadikan Mesir sebagai rumah tempat tinggalnya bagi kaum kamu, kepada Bani Israel. Allah menyebut Misra, Mesir. Ini 3 kali. Yang keempat dalam surat apa? Dalam surat Az-Zukhruf. Ketika Fir'aun mengatakan, alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah aku raja Mesir tuh, bangganya. Bukankah aku raja Mesir? Tuh lihat, sungai-sungai di bawah kakiku. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? 4 kali. Allah menyebutkan kata Misra dalam Al-Quran. Sekarang saya tanya, berapa kali Allah menyebutkan kata Mekah dalam Al-Quran? Ada? Tidak ada. Allah menyebutkan dengan Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Allah menyebutkan dengan bahasa yang lain, tapi Mekahnya tidak ada. Bakkah pun cuma 1 kali. Disebutkan betul dengan Baladil Amin atau yang lainnya betul disebutkan. Tapi untuk Mesir 4 kali Allah menyebutkan kata Misra. Bahkan dalam surah Al-Baqarah menggunakan Misron. Sebagian ulama mengatakan Mesir juga maksudnya, meskipun pakai tanwin. Apa? Ihbitu Misron fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu Misron, berangkatlah, pergilah ke Mesir. Ini kata Imam Al-Qurtubi, juga imam yang lainnya mengatakan kalau dibacanya Misra jelas Mesir, Fir'aun sekarang Mesir. Tapi dibaca Misron, kenapa Misron dengan tanwin? Menjadi goyal munsharif. Maksudnya untuk melihat tempatnya. Maksudnya adalah Mesir Fir'aun. Cuma melihat dari sisi tempatnya ditanwinkan. Makanya kata para ulama, Misron di sini maksudnya adalah Mesir Fir'aun juga. Mesir yang sekarang. Berarti kalau demikian jadi berapa kali? 5 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu dengan kata Misra. Sementara Allah menggunakan kata yang lain yang masuknya Mesir, maksudnya Mesir, lebih dari 28 kali. Misalnya Nabi Yusuf mengatakan dalam surah Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi. Ardi siapa? Mesir. Jadikan aku sebagai menteri urusan negeri ini. Siapa? Urusan bumi ini, maksudnya Mesir. Wa ja'a rajulun min aqsal Madinah. Al-Madinah sih Madinati Memphis, yaitu di Mesir juga. Lebih dari 28 kali Allah menyebut dengan bahasa yang lain, dengan kata yang lain, dengan kalimat yang lain, yang maksudnya adalah Mesir. Berarti kalau demikian, rekan-rekan nanti insya Allah baik yang offline atau yang online akan belajar di sebuah tempat yang sangat, termasuk tempat yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, Mesir. Coba kita lihat sedikit aja tentang Mesir dulu ini, biar menunjukkan semangat nanti insya Allah di Mesir. Yang kedua, apa kelebihan Mesir? Bukan hanya disebutkan paling banyak. Orang-orang soleh yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran atau yang banyak disebutkan baik dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak dari orang Mesir. 1, siapa orang soleh Mesir? Ada Masyitah, atau Masyitah? Masyinah ibnatu Fir'aun. Nabi Muhammad menciumnya ketika apa? Mencium wangi Masyitah ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Ada juga dalam surat At-Tahrim, lihat Allah berfirman, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Istrinya Fir'aun orang mana? Orang Mesir. Ada lagi misalnya yang lainnya yang Allah sebutkan Siti Hajar. Orang mana Ummu Hajar? Orang Mesir. Kata para ulama ahli sejarah, Nabi Ibrahim pernah datang ke Mesir. Pada dinasti ke-12 Fir'aun, dinasti 12 Fir'aun. Datang ke Mesir dikasih hadiah seorang wanita, orang Mesir. Ada yang mengatakan putrinya raja di Mesir. Siapa namanya? Hajar. Yang kemudian dijadikan istri oleh Nabi Ibrahim. Lahirlah dari Nabi Ibrahim, dari Hajar, seorang putra namanya siapa? Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ismail tidak keluar satupun nabi yang jadi nabi dan rasul, kata para ulama. Tidak ada satupun dari keturunan dari Nabi Ismail yang menjadi nabi dan rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad ada keturunan orang Mesir. Dari ibunda siapa? Hajar. Karena sekali lagi,
Nabi Ibrahim dari Hajar punya putra siapa? Ismail. Ibunya Ismail siapa? Hajar. Dari Nabi Ismail keturunan lahir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, istausu, aku berwasiat. Untuk apa? Untuk memperlakukan orang-orang Mesir sebaik mungkin. Fa inna lahum dhimmatan wa rahimah. Karena kalian mempunyai ada keturunan, yaitu ada rahim dengan mereka. Di antara rahim itu apa? Dhimmatan wa rahimah. Masih ada keturunan nasab dengan orang-orang Mesir. Sayyidah Ibrahim Hajar. Bahkan bukan hanya itu, coba. Orang Mesir subhanallah, saya termasuk yang sangat mengagumi Mesir. Dan sangat banyak membaca atau termasuk yang suka membaca berkaitan dengan sejarah Mesir. Karena berkaitan dengan sejarah-sejarah para nabi dan rasul bahkan peradaban dunia. Bahkan di antara negara yang diagungkan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah Mesir. Di antara dalilnya lihat nanti dalam surat Az-Zukhruf atau Ad-Dukhan kalau tidak salah. Ketika Allah mensifati Mesir, apa? Kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Mereka meninggalkan jannah, taman-taman, surga-surga. Kata mufassirin maksudnya adalah Mesir. Sampai Allah menggambarkan sedemikian rupa, maksudnya adalah Mesir, di mana Universitas Al-Azhar berada di sana, di mana insya Allah teman-teman semua akan berada di sana. Maka nanti ketika sampai di Mesir, tanamkan oleh rekan-rekan yang bahagia di hati, saya harus mencintai negara ini. Harus betul-betul belajar di negara ini. Karena negara ini adalah negara yang dimana Allah banyak menyebutkan di dalamnya. Apa? Di dalam Al-Quran Allah banyak menyinggung dan menyebutkan negara ini, negara Mesir. Bahkan coba lihat. Ada satu rekan-rekan sudah tahu berapa kali Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa termasuk yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. 136 kali nama Musa dalam Al-Quran. 136. Kalau Nabi Muhammad SAW, nama Muhammad SAW berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? 4 kali saja kalau Muhammad namanya ya. Tapi kalau yang lainnya banyak sekali. Nabi Musa, kata Musa disebutkan dalam Al-Quran 136 kali. 136 kali. Mulai dari juz pertama sampai juz 30 ada semuanya tentang Musa, Fir'aun, Musa, Fir'aun, Musa, Fir'aun. Disebutkan sebanyak mungkin. Bahkan dalam surat Al-Qasas lebih dari setengah Al-Qasas kata para ulama isinya tentang Musa dan Fir'aun. Coba, di mana kejadian Musa? Kisah Nabi Musa kejadian di mana? Semuanya terjadi di Mesir. Nabi Musa mulai daripada dilahirkan di Mesir, dihanyutkan fil yammi kata Allah dalam Al-Quran. Apa yam di sini? Di Sungai Nil. Sungai Nil di mana? Berada di Mesir. Di Mesir. Perjalanan dakwah Nabi Musa dari awal sampai akhir di Mesir. Termasuk yang menarik. Biasanya kata para ulama ahli sejarah, kisah Nabi Musa dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan dua hal. Kalau enggak dengan Fir'aun, dikaitkan dengan Bani Israel. Fir'aun, Bani Israel. Fir'aun, Bani Israel. Kecuali ada satu kisah. Kisah Nabi Musa gak ada kaitan dengan Fir'aun, gak ada kaitan dengan Bani Israel. Apa? Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencari ilmu. Kepada siapa? Kepada Khidir. Gak disebutkan Fir'aun dalam ayat tersebut, gak disebutkan Bani Israel. Dalam berapa ayat? Dalam surat apa? Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir. Surat apa? Al-Kahfi. Allah simpan di Al-Kahfi. Al-Kahfi tengah-tengah Al-Quran. Dibaca sebaiknya 2 kali dalam mazhab Syafi'i. Malam Jumat dan hari Jumat. Dan setiap membaca kita akan mendapatkan kisah tersebut. Bergurunya Nabi Musa kepada siapa? Nabi Khidir. Dalam berapa ayat? Dalam 23 ayat. Dimulai ayat ke-60 sampai 82. Tidak dipotong kisah ini kecuali hanya di sana aja, di Al-Kahfi saja. Sementara kisah Nabi Musa yang lainnya dipotong-potong, di sini enggak, disimpan dalam satu surat Al-Kahfi dari mulai ayat ke-60 sampai 83. Semua berkaitan tentang mencari ilmunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Kata jumhur ulama, jumhur muarrikhin, tempat mencari ilmunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, khususnya tempat menemui pertama kalinya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, fawajada abdan min ibadina. Pada ayat tersebut, itu kata jumhur para ulama, itu terjadinya di Mesir. Berarti Anda sekarang
Berangkat insya Allah nanti mencari ilmu ke tempat di mana Nabi Musa pun mencari ilmunya kepada Nabi Khidir di tempat yang sama dengan Anda. Maka beruntung, berbahagia. Tinggal nanti semangatnya yang harus istimewa, semangatnya yang harus luar biasa. Jangan loyo-loyo. Coba lihat Nabi Musa kisahnya. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa terkenal Nabi yang gagah. Nabi yang paling hebat. Makanya musuhnya pun Fir'aun. Karena gagah Nabi Musa. Fir'aun berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? 74 kali Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran. Diperkirakan Nabi Musa dengan Fir'aun ini dinasti ke-19. Nah sedikit, saya bicara tentang Mesir sedikit ya. Mesir ini sejarahnya diawali dengan masa Fir'aun. 30 dinasti. Berapa dinasti? 30. Setiap satu dinasti beberapa raja. Jadi Fir'aun bukan nama, tapi gelar untuk orang Mesir jadi raja di Mesir. Fir'aun. Dinasti ke-1 sampai dinasti ke-30. Dari dinasti 1 sampai 30 ada beberapa dinasti yang terkenal. Satu, namanya dinasti ketiga. Kenapa penting? Di dinasti ketiga dibangun pertama kali piramid, namanya piramid Djoser, yang ada di daerah Saqqara. Nanti kalau di sana sambil ziarah juga ke para wali, para Imam Syafi'i, dan juga ziarah kunjungi Fir'aun, ambil pelajaran dari sana. Karena ingat, tidak semua Fir'aun itu adalah musyrik, tidak. Tidak semua Fir'aun itu adalah kafir, tidak. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughat mengatakan, Fir'aun pada masa Nabi Yusuf masuk Islam. Fir'aun pada masa Nabi Yusuf masuk Islam. Hanya memang Fir'aun yang jahat itu yang pada masa Nabi Musa di dinasti ke-19. Dinasti berapa? 19. Kalau piramid yang pertama dibangun dinasti ketiga Djoser, piramidnya enggak sebesar yang sekarang. Tapi piramid yang rekan-rekan lihat di internet dimanapun juga yang 3 itu adalah piramid dibangun pada dinasti keempat. Cheops-Chephren dan Menkaure, dinasti keempat. Itu yang kita lihat tiga piramid tersebut. Dinasti keempat. Sementara Nabi Ibrahim datang ke Mesir dinasti ke-12. Jadi piramidnya duluan atau Nabi Ibrahim duluan? Piramid duluan. Nabi Yusuf diperkirakan dinasti ke-15. Tuh lihat. Nabi Musa diperkirakan dinasti ke-19 Fir'aun. Dari 30 dinasti. Jadi jauh sebelum dilahirkan semua itu piramid sudah ada. Berakhir masa Fir'aun. Datang apa? Datang tentara Romawi, kemudian Yunani, kemudian Romawi, baru kemudian Islam masuk. Dan alhamdulillah sampai sekarang berdirilah Al-Azhar tersebut. Di dinasti tadi. Nabi Musa bergurunya kepada Nabi Khidir di mana? Di Mesir. Coba lihat. Perjuangan Nabi Musa. Makanya rekan-rekan nanti harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmunya. Nabi Musa sungguh-sungguh mencari ilmu. Menyeberangi lautan, menyeberangi padang pasir. Hanya untuk mencari berapa ilmu rekan-rekan? Berapa ilmu? Tahu berapa ilmu? Cuma untuk tahu 3 ilmu saja. Ingin tahu 3 masalah. Kenapa perahu dilobangi? Kenapa anak dibunuh? Kenapa tidak boleh minta upah dari bangunan yang dibetulkan? Itu aja. Padahal perjalanan yang luar biasa. Nabi Musa Nabi yang gagah. Tapi beliau menyiapkan bekal perjalanan jauh hanya untuk 3 hal. Artinya kalau untuk berkaitan dengan ilmu, mau 1, mau 2 atau 3 pun selama itu ilmu, maka itulah mulia dan dimuliakan. Contohnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa hanya 3 hal saja. Tapi dengan izin Allah, Allah simpan dalam Al-Quran. Di surah Al-Kahfi. Kita baca paling tidak sekali setiap hari Jumatnya. Menegaskan pentingnya dalam hal mencari ilmu. Khususnya mencari ilmunya Nabi Musa di mana? Di Mesir. Lalu kita lihat Al-Azhar sekarang. Apa kelebihan Al-Azhar? Gak usah ditanya. Ghaniyun anit ta'rif. Orang Arab bilang ghaniyun anit ta'rif. Kapan mulainya Al-Azhar karena bagian? Nah, setelah masa Fir'aun selesai, datang siapa? Alexander the Great. Diperkirakan 323 sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Dari Yunani. Datanglah ke Kairo, kemudian yang utama di Alexandria. Maka sekarang nanti kalau di Mesir ada provinsi namanya Iskandaria. Atau Alexandria dalam bahasa Inggrisnya. Itu diantara peninggalan daripada Alexander the Great. Datang kemudian Romawi. Kemudian datang Islamlah ke Mesir. Dinasti keberapa? Atau pada masa siapa? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam masuk ke mana? Ke Mesir. Dibawa oleh seorang sahabat Rasul namanya Amr bin As. Siapa?
Amr bin As. Amr bin As datang ke Mesir, kemudian sejak itulah Mesir berada dalam Mesir Islam. Pada masa dinasti Islam setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian masuk dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Datang berikutnya di Mesir apa? Dinasti Tuluniyah. Apa namanya? Tuluniyah. Apa maksudnya? Karena dipimpin oleh seorang raja namanya Ahmad bin Tulun. Masih dari Abbasiyah juga. Masih Abbasiyah juga. Makanya nanti rekan-rekan kalau lihat uang Mesir, itu ada dua gambar aja. Depannya piramid yang berkaitan dengan Fir'aun, belakangnya berkaitan dengan masjid-masjid. Misalnya di uang 50 pon Mesir ada Masjid Abu Haribah. Kemudian di uang 20 pon yang kertas ada masjid siapa? Muhammad Ali. Di uang 1 pon ada Masjid Sayyidah Aisyah. Masjid Fir'aun, Masjid Fir'aun. Selalu begitu uang Mesir. Karena Mesir ingin mengatakan bangga dengan dua peradaban. Peradaban Fir'aun dan peradaban Islam. Jadi Islam masuk ke Mesir di masa siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Dibawa oleh seorang sahabat Amr bin As. Kemudian masa fasenya Umayyah, Abbasiyah. Lalu datanglah dinasti Tuluniyah Ahmad bin Tulun. Berkuasa 868 sampai sekitar diperkirakan 901 Masehi. Setelah Ahmad bin Tulun ada Ikhsyidiyah. Setelah Ikhsyidiyah datanglah dinasti Fatimiyah. Dinasti apa? Fatimiyah. Siapa dinasti Fatimiyah? Dinasti yang bermadhab Syiah. Syiahnya Syiah Ismailiyah, bukan Zaidiyah. Bukan Imamiyah, Syiahnya Ismailiyah. Nanti rekan-rekan kalau di Mesir suka melihat saudara-saudara kita yang dari Syiah tersebut pakaiannya khusus. Laki-laki semua pakaian begitu. Perempuan semuanya begitu. Mohon maaf, rambutnya sedikit agak kelihatan. Nah itu saudara-saudara kita yang dari Syiah Ismailiyah. Yang pertama kali datang membawa dan membangun Al-Azhar itu. Dinasti Fatimiyah datang tahun 969 Masehi. Berkuasa di Mesir kurang lebih 202 tahun. Sampai 1171 Masehi berkuasa di Mesir. Di antara rajanya ada namanya Al-Mu'izz lidinillah. Punya panglima perang namanya Jauhar As-Saqli atau Jauhar namanya, Jauhar Al-Qaid. Beliaulah yang membangun pertama kali Al-Azhar tahun 970 Masehi. Tahun berapa? 970 Masehi. 2 tahun berikutnya dipakai sholat Jumat pertama kali. 972 Al-Azhar dibangun pertama kali. Jadi kalau dihitung sampai sekarang 2026 sudah berapa? Sudah lebih dari 1000 tahun Al-Azhar. 970 Masehi sampai sekarang 2026. Yang awalnya Al-Azhar dipakai awalnya untuk menyebarkan mazhab Syiah. Tapi ternyata orang Mesir kurang sreg dengan mazhab Syiah. Karena mereka mencintai Ahlul Bait, mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang para ulama dan juga yang lainnya. Sampai akhirnya dinasti Fatimiyah meskipun 2 abad lebih berkuasa di Mesir, tapi tidak berpengaruh secara masalah-masalah Syiah kepada orang-orang Mesir. Datang kemudian dinasti Fatimiyah apa? Dinasti namanya Ayyubiyah. Apa? Ayyubiyah. Dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau bermazhab Syafi'i. Sampai akhirnya beliau mengubah dari Al-Azhar yang tadinya untuk menyebarkan Syiah menjadi menyebarkan Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Syafi'i. Salahuddin Al-Ayyubi sangat besar sekali jasanya. Setelah dinasti Ayyubiyah datanglah dinasti namanya dinasti Mamalik. Ini masa Islam. Kenapa dikatakan Mamalik? Mamalik itu budak belian. Karena semua rajanya pada dinasti ini semuanya berasal dari budak belian. Bayangkan. Di sebuah negara kurang lebih 3 abad lamanya. Dari tahun kurang lebih diperkirakan dari tahun 1250 Masehi sampai 1571 Masehi. Dinasti Mamalik berkuasa di Mesir. Semua raja-rajanya berasal dari budak belian, dari budak. Kemudian menjadi raja. Dan masa keemasan Mesir kata para ulama sejarawan dinasti Mamalik tadi. Nah dinasti Mamalik ini kemudian setelah datang dinasti Fatimiyah tadi. Kemudian datang berikutnya dinasti Utsmani, Turki Utsmani. Terakhir dinasti Muhammad Ali. Kemudian tahun 1953 baru Mesir mengumumkan menjadi republik, tidak lagi kerajaan. Ini sejarahnya. Jadi Al-Azhar dibangun pertama kali dinasti siapa? Dinasti Fatimiyah. Yang bermazhab Syiah. Kalau Mamalik tidak, Ayyubiyah tidak, hanya Fatimiyah saja. Jadi punya jasa luar biasa saudara kita yang Syiah dalam memberi apa? Dalam Masjid Al-Azhar tadi. Kemudian dikembangkan sampai menjadi pusat pengajaran Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya mazhab fikih dalam 4 mazhab,
Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian yang berikut dalam masalah tasawuf, dalam masalah akidah. Akidahnya akidah imma Asy'ari atau imma Maturidi. Menjadi markasnya di mana? Di Al-Azhar. Itu Al-Azhar. Sistem pelajarannya seperti sekarang. Sampai sekarang masih sama dengan secara umum dengan yang sebelum-sebelumnya. Memang gak wajib kuliah. Tapi Anda harus datang kuliah. Karena Anda ke sana untuk apa? Untuk kuliah juga. Apakah untuk dagang ke sana? Untuk mencari uang ke sana? Bukan, untuk belajar. Maka Anda ke sana meskipun misalnya kehadiran tidak wajib, misalnya belum berubah, misalnya Anda tetap harus hadir. Meskipun tidak wajib hadir, Anda usahakan selalu hadir. Kemudian modelnya apa? Kita punya muqarrar di sana. Kalau di Indonesia kan ada presentasi makalah, di sana enggak. Doktor yang menjelaskan kitab tertentu, muqarrar namanya, buku tertentu. Ini kita pelajari, ini jadi bahan segala macamnya. Dan ingat, baca, pahami dengan baik muqarrar ini. Kemudian apa? Umumnya sifatnya adalah muhadharah, ceramah. Kita mendengarkan, kita sampaikan, yang enggak paham kita tanyakan, dan seterusnya. Itu modelnya demikian. Tapi jangan lupa, selain di Al-Azhar Anda juga perlu belajar, karena Mesir adalah gudangnya ilmu. Nanti Anda bisa datang di Masjid Al-Azhar, banyak pengajian talaqi di sana. Ada juga Madyapah, misalnya apa? Madyapah Syekh Adawi, ada juga ada Madyapah Syekh Ali Jum'ah. Anda datang ke sana, Masyayikh Al-Azhar mengajar di sana. Anda mau apa? Fikih, usul fikih, fikih Hanafi, Syafi'i, semuanya ada. Dan yang mengajar, inilah kelebihan Al-Azhar. Saya pikir saya belum mendapatkan di negara yang lain seperti di Al-Azhar. Jika Anda di Al-Azhar belajar fikih Hanafi, gurunya pun adalah profesor doktor dalam fikih Hanafi. Tidak boleh orang mazhab Syafi'i mengajarkan fikih Hanafi, gak boleh di Al-Azhar. Kalau Anda belajar fikih Syafi'i, jelas gurunya siapa? Dia Syafi'iyul mazhab. Orang yang sanadnya jelas, sanadnya nyambung ke mazhab Syafi'i. Dan tidak boleh mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i mengajarkan fikih mazhab Syafi'i. Artinya apa? Profesionalnya luar biasa. Keilmuannya dijaga. Coba di Indonesia. Ada orang mengajarkan 4 mazhab, dia ke Syafi'i enggak, ke sana enggak, ke sini enggak juga. Keilmuannya kagak jelas. Di sana enggak. Kalau dia misalnya mengajarkan 4 mazhab, memang beliau profesor doktor dalam bidang 4 mazhab. Jadi keilmuannya dijaga dengan luar biasa. Dan Anda bisa belajar semuanya dimanapun, tinggal kemauan Anda saja. Lalu bagaimana kiatnya Anda untuk bisa insya Allah tepat waktu dan sukses belajar ajar? Satu, luruskan niat. Luruskan niat. Anda ke sana untuk apa? Belajar. Udah catat. Karena ingat rekan-rekan bahagia. Dimanapun kita berada, godaan-godaan selalu banyak membalingkan dari niat kita awal. Ada orang awalnya untuk belajar, datang-datang ke sana apa ngapain misalnya. Mohon maaf, jadi misalnya mohon maaf tanpa merendahkan apapun juga. Misalnya jadi konsentrasi bukan untuk belajar. Tapi misalnya malah jualan, malah berbisnis. Bukan menyalahkan, tidak. Tapi tujuan utama, target utama kita, hadap asasi kita. Apa? Untuk mencari ilmu, kita pegang. Maka luruskan niat kita ke sana adalah untuk mencari ilmu. Sehingga apapun tidak boleh menggagalkan tujuan kita. Yang kedua, selain luruskan ilmu, apa yang kedua? Yang kedua, antum harus sungguh-sungguh dalam belajar. Di sana kita belajar muqarrar kitab. Antum akan mungkin kendala satu. Ketika datang ke perkuliahan mungkin bahasa yang dipakai oleh dokter bahasa amiyah. Yang kadang kita kurang paham. Gak usah khawatir. Bukan Anda saja yang mengalami itu. Kami pun sama awal-awal begitu. Tapi ingat. Kalau ada masalah bukan dijauhi. Tapi dia apa? Didekati. Kita ada masalah kalau muhadharah gak pernah paham apa. Jangan kemudian gak hadir. Tapi kita hadir. Kita rekam kalau mau direkam atau terserah. Kemudian kita tanyakan ke orang Mesir atau ke orang Indonesia yang paham. Tadi kata-kata tadi apa maksudnya? Kenapa demikian? Karena kata-kata yang Anda dengar tadi dalam mengajar akan diulang oleh dokter tersebut, oleh dokter atau oleh dokter-dokter yang lain. Sehingga ketika Anda paham maksudnya, Anda udah gak kesulitan. Karena bahasa amiyah itu insya Allah lebih mudah. Lebih mudah bahasa amiyah daripada bahasa fusha. Caranya apa? Anda bergumul dengan orang Mesir. Datang ke warung, datang ke pasar, jangan online-nya, jangan tausil aja. Datang, Anda dengar bicaranya, Anda menyampaikan, Anda dengar bahasa dan kata-katanya, itulah untuk kemudahan bahasa amiyah. Dan ingat, itu juga ilmu. Jangan dijauhi, itu juga ilmu. Jangan begini, kenapa gak kuliah? Gak paham bahasa amiyah. Saya kan bahasanya bahasa fusha. Akhirnya fushanya kagak, amiyahnya juga kagak. Jangan sampai demikian. Jadi Anda datang,
Sungguh-sungguh datang, perhatikan muqarrarnya kita baca. Ini apa nih maksudnya? Yang kurang paham, tanyakan ke kamus dulu terlebih dahulu, buka kamus kita. Kenapa jangan langsung bertanya kepada kakak kelas kita? Kalau kita buka kamus, yang kita lihat itu bukan kata itu. Tapi kata di atasnya, kata di bawahnya, itu jadi ilmu bagi kita. Kalau kita bertanya langsung, oh ini artinya, cuma itu yang kita dengar. Jadi usahakan kita lihat kamus. Apa maksudnya? Baru setelah itu kita tanyakan kepada kakak kelas kita. Kemudian kita kuasai. Ingat lagi ya. Ilmu yang kita pelajari memang ilmu hafalan betul. Al-Quran memang harus dihafalkan. Gak boleh beda, gak boleh maknanya, gak boleh. Tarif-tarif harus dihafalkan. Anda harus berbangga, bukan putus asa. Kenapa saya harus apa namanya? Ini misalnya hafalannya, ini hafalannya, ini hafalan. Semua memang ilmu agama demikian. Dan dari hafalan itu nanti insya Allah melekat dalam diri kita. Kemudian kita menjadi ilmu yang luar biasa untuk memahami hal-hal yang lainnya. Bersungguh-sungguh. Yang berikutnya yang lupa, atur waktu dengan baik. Atur waktu. Kenapa? Mesir ini surganya orang siapapun di Mesir. Saya di Mesir 20 tahun lebih. Saya tinggal di Mesir 20 tahun lebih. Anak-anak saya semua lahir di Mesir. Saya baru pulang 4 tahun yang lalu. Gak kerasa 20 tahun. Rasanya baru 5 tahun, baru 6 tahun. Rasanya. Saya 20 tahun lebih di sana gak terasa. Coba kalau kita gak atur waktu dengan sebaik mungkin. Habis kita oleh waktu di Mesir. Datang musim dingin. Enak selimutan. Makan full, makan syai, teh, manis. Enak. Datang musim panas. Enak di luar terus kan di luar panas. Datang musim semi, kemudian datang juga musim gugur. Enak juga, semuanya enak. Kalau kita seandainya gak atur waktu dengan sebaik mungkin, gak ada tujuan kita belajar, gak termotivasi dengan luar biasa, itu akan hilang. Tahu-taunya, astagfirullah saya udah 3 tahun di sini. Tahu-taunya, aduh 1 minggu lagi kita ujian. Tahu-taunya beberapa hari lagi kita akan ada ujian, ada ujian ikhtibar. Hal yang lain kalau gak diatur waktu dengan sebaik mungkin. Anda mungkin suka yang organisasi silahkan. Tapi kalau boleh saya saran, semester pertama, tahun pertama jangan dulu ikut aktif dengan organisasi. Anda gaul dengan teman-teman, adaptasi dengan pelajaran, adaptasi dengan muqarrar, adaptasi dengan muhadharah, adaptasi terus sampai penguatan luar biasa. Baru mungkin Anda organisasi nanti tingkat ketiga atau akhir tingkat kedua gak ada masalah. Tapi kalau Anda dari awal sudah organisasi, khawatir Anda keasikan organisasi, lupa tujuan utama Anda belajar. Nah, bagaimana cara mengatur waktu yang baik? Kalau boleh saya sarankan begini. 1, kita belajar bukan hanya di kampus, tapi kita belajar juga di luarnya. Kan itu banyak sekali ilmu. Banyak banget ilmu. Apalagi kalau Anda tinggal di Darrosa. Darrosa dekat dengan Al-Azhar. Anda tinggal datang dari pagi sampai sore dengar dari guru-guru kita. Masya Allah, ilmu luar biasa. Atur waktu, bahwa saya belajar bukan hanya muqarrar, tapi juga belajar di guru-guru kita. Ada Syekh Ali Jum'ah misalnya menyampaikan, datang, hadir. Ada Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, datang, hadir. Beliau udah sepuh. Beliau sanadnya tinggi sekali dalam mazhab Syafi'i. Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi masih ada sekarang. Makanya antum insya Allah beruntung kalau bertemu beliau. Beliau menyampaikan di sana, datang, temui. Paling tidak Anda sudah mendengarkan, memahami. Insya Allah keberkahan datang dari guru-guru kita semuanya. Diatur. Kemudian apa? Quran. Karena ciri khas Al-Azhar adalah Al-Quran. Syukur-syukur Anda hatam Al-Quran, hafal Al-Quran, ngambil sanad Al-Quran di Mesir. Sanad-sanad yang tertinggi atau umumnya sanad-sanad tinggi-tinggi, yang paling tinggi sanadnya, itu umumnya ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Al-Azhar. Ambil sanad di sana. Berapa tahun? Wah, pertama targetkan Al-Quran hatam setengahnya. Tahun kedua hatam udah semuanya. Hafal Al-Quran, ambil sanad. Kemudian apa? Fokus dengan belajar. Datang ke syekh ini. Ingat, jangan hanya Anda menumpukkan belajar ilmu hanya di kampus, tidak. Sayang, rugi kalau demikian. Memang gak rugi banget, beruntung juga. Tapi karena Anda berada sekarang di Mesir. Mesir itu lumbungnya ilmu. Mesir itu kiblatnya ilmu. Tidak logis dan lucu. Ibaratnya kalau seandainya ada ayam mati di lumbung padi. Gak keren. Kalau ayam mati di mana matinya? Di padang pasir. Wajar, keren dia. Kenapa keren? Dia meninggalnya di padang pasir, susah makanan, berjuang mencari makanan. Ini orang, ini ayam di lumbung padi, banyak padi, mati di lumbung padi. Gak keren.
Gak normal. Pun demikian Anda. Mesir itu lumbungnya ilmu. Mesir itu lumbungnya ulama. Mesir itu lumbungnya para aulia. Mesir itu lumbungnya as-salihin. Anda mencari apapun di Mesir ada semuanya. Tidak keren kalau Anda kemudian mati di Mesir yang merupakan tempat dan lumbungnya ilmu. Bertebaranlah, fantasyiru fil ardi. Apa? Datang ke sini, ke sini. Ada Syekh Hisham Kamil, datang. Khususnya awal-awal bagus sekali itu untuk mendengarkan. Fikih Syafi'i misalnya. Kemudian datang ilmu nahwu, Dr. Muhammad Utsman. Beliau mempunyai, nah kalau ada masih ada, beliau Profesor Dr. Muhammad Utsman Hasan, guru saya juga. Beliau mengarang kitab I'rab Al-Quran segini. Masih muda beliau ada, Al-Azhar juga, suka ngisi masjid Al-Azhar. Pokoknya kalau ada syekh-syekh, khususnya syekh-syekh yang sudah besar hadir. Datang Habib Umar dari Yaman hadir, barokahnya. Paling tidak Anda pernah mujalasah, pernah duduk bersimpu di hadapan guru-guru kita, berkah. Dan itu dari segi sanad sangat penting. Dari segi sanad sangat penting. Maka pergunakan waktu, jangan sia-sia. Jangan kebanyakan di rumah main internet. Rugi. Ingat yang bahagia. Internet di Mesir canggih. Cepat. Belum juga diklik udah nyambung. Ibaratnya gitu. Ibaratnya canggih. Dan relatif terjangkau oleh siapapun juga. Yang di rumah. Apalagi yang bareng-bareng. Relatif terjangkau. Jangan sampai Anda mati di lumbung padi. Sementara Anda berada di lumbung ilmu. Mati ilmu Anda. Sementara Anda berada di lumbung ilmu. Hanya karena internet. Karena kesalahan kemarin. Enggak. Anda tujuan utama apa? Belajar. Saya harus sungguh-sungguh. Saya ingin memberikan kebahagiaan untuk siapa? Orang tua saya. Orang tua saya masih ada. Tidak ada yang bisa diberikan oleh saya kecuali apa? Saya selesai mencari ilmu di sana. Saya syukur-syukur hafal Al-Quran. Tepat waktu selesainya. Guru-guru di Mesir sudah saya pernah belajar kepada beliau-beliau. Pulang kita memberikan kebahagiaan pada orang tua kita. Bahagiakan orang tua kita. Termasuk juga apa? Bahagiakan insya Allah calon kita. Ada yang pernah ditolak di sini? Oleh calonnya ada. Sekarang boleh jadi ditolak. Nanti Anda pulang dari Mesir membawa LC Al-Azhar pulang. Saya yakin Anda dicari oleh dia. Dikejar oleh dia. Insya Allah. Kenapa? Karena Anda pulang mencari ilmu di sebuah universitas yang sangat terkenal. Dan dibanggakan dan diagungkan keilmuannya. Dikenal keilmuannya Al-Azhar. Maka jangan buang-buang waktu nanti di Mesir. Anda mungkin jalan-jalan. Nah bagaimana? Kalau untuk sisa waktu bagaimana? Gini. Anda mencari tadi talaki-talaki. Yang kedua, ziarah. Saya termasuk yang paling banyak ziarah. Dulu saya tinggal di daerah Katamea. Dari Katamea ke Al-Azhar naik bis. Itu suka melewati kuburan dari Syekhul Islam, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Setiap hari Jumat saya suka turun di sana. Ziarah di Ibnu Athaillah Sakandari, Kamal bin Humam, terus ke sampai ke Ibnu Farid. Kemudian Imam Syatibi sahib Hizl pengarang kita dalam qiraat ya, bukan Al-Muwafaqat. Terus ke bawah Uqbah bin Amir, Sayyidi Uqbah bin Amir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani, kemudian juga terus sampai Abu Dzar Al-Ghifari, semua ke belakang. Terus naik ke atas. Kemana ada Imam Syafi'i naik ke atas? Ke Sayyidah Aisyah, Sayyidah Nafisah, guru spiritual Imam Syafi'i. Terus yang terakhir nanti naik ke Imam Husain di Darrosa dekat Al-Azhar. Pakai itu. Karena ingat, kesempatan Anda di sana. Dan untungnya kuburan para ulama itu umumnya di Kairo. Umumnya berdekatan. Jalan kaki ya setengah jam, 10 jam, 10 menit. Ya, 10 jam lama, 15 menit jalan kaki. Atau mungkin bareng-bareng. Di Sayyidah Aisyah ada siapa? Ada Imam As-Suyuti. Kuburannya di sana. Datang. Karena para ulama juga sering berziarah kepada para ulama-ulama tersebut. Lalu apa? Ada waktu berikutnya. Ziarah kemana? Ziarah ke Ahlul Bait. Ada Imam Husain di sana. Ada Imam Sayyidah Sukainah di sana. Sayyidah Aisyah binti Hasan Anwar bin Zaid Ablag bin Ali bin Imam Hasan bin Imam Ali bin Abi Thalib juga di sana. Ahlul Bait banyak. Kemudian ziarah siapa? Ziarah juga tokoh-tokoh, duat-duat juga banyak di sana. Syekh Sya'rawi misalnya. Ziarah. Kemudian yang berkaitan dengan tarekat. Allahu Akbar, sufi banyak. Ziarah agak jauh sedikit ke Tonto. Syekh Ahmad Badawi. Kemudian ke daerah Dasuk, Ibrahim Dasuki. Kemudian nanti Syahib Burdah, Imam Al-Busiri di Iskandaria. Ulama semuanya. Rugi kalau Anda di kamar begini aja. Internet rugi. Bertebaranlah di Mesir. Imma ziarah
Imma talaki atau Anda apa? Sekedar ngobrol dengan orang Mesir. Nah, ini ilmu. Saya sampaikan tadi Mesir itu lumbung ilmu, semua ilmu ada. Termasuk ilmu retorika bicara. Saya jujur, saya banyak belajar ilmu bicara, ilmu ceramah, ilmu menyampaikan dari orang Mesir. Nanti Anda lihat orang Mesir kalau bicaranya subhanallah meyakinkan mi'ah fil mi'ah. Meskipun salah. Meskipun kadang salah. Misal nanti Anda tanya, ya ammu, ya, assalamualaikum ya ammi, waalaikumsalam. Ya ammi, lo samaht, ayo fin tariq ila darrosah misalnya. إلى الأزهر إلى الأزهر إلى الأزهر ماشي صلي على النبي اللهم صل وسلم محمد شوف يا حبيب يا حبيب شوف قدام اهو شوف الشارع واضح ولا لا نعم خش كده طول طوالي كده ماشي في كوبري خش كده كوبري بعدين في شمال خد شمال في يمين خش يمين لكن خلي بالك بعد يمين ده كده ماشي شو على طول طوالي ثم اسأل هناك Is'al hunak, tanya di sana. Kalau tahu begitu gak usah nanya di sini. Tapi yang saya pelajari apa? Lihat orang Mesir, gak ada satu orang Mesir yang bicaranya gak bagus. Meskipun dia memberikan informasi mungkin kadang salah, tapi bicaranya sholli ala nabi itu lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Syuf ya ahbab. Enta Indonesia, ahsan nas. Nah, gitu biasa. Indonesia, ahsan nas. Syuf. Khush kida ala tul, mashi? Ba'din yamin. Lihat bicaranya, gak pernah begini. Ala tul yamin, gak ada orang Mesir begitu. Bicara apapun, mau tukang datang ke tukang full datang. Indonesia ahsan nas, ahlan wa sahlan. Marhab ya habibi, amil zayya kwais. Masya Allah. Semuanya sama, apa kabar semuanya. Dia bicara menghormatnya, bicaranya, bahasa tubuhnya, bahasa matanya, bahasa tangannya. Belum nanti kalau khutbah Jumat. Kalau saya khutbah Jumat, kalau saya mendengarkan khutbah Jumat di Mesir, saya selalu pindah-pindah dari masjid. Jumat di sini, masjid ini. Jadi Al-Azhar, Imam Hussein, terus muter-muter. Semua khotib Mesir bagus semuanya, sekalipun masjid di kampung. Gak pernah ada yang lihat teks. Kalau bicaranya tahmidnya aja 5 menit. Tahmidnya aja 5 menit. Kalau kita di Indonesia tahmidnya sama. Umumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'inu. Semua wabihi nasta'inu. Di sana gak ada. 5 menit tahmidnya dengan bahasa saja yang luar biasa. Dalam menyampaikan subhanallah luar biasa, tangan bergerak, segala macam bergerak, cara menyampaikan enak, naik turunnya jelas. Itu Mesir. Daripada Anda duduk di rumah, jalan-jalanlah, pelajarilah dari orang Mesir semua halnya. Apakah ada yang tidak baiknya? Ada yang tidak baiknya, jangan ikuti yang tidak baik, di mana-mana juga ada. Toh Fir'aun yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun orang jahat kan, 74 kali Allah menyebutnya. Fir'aun. Tapi jangan kita ambil itunya. Ambil yang positifnya jauh lebih banyak. Bicaranya, ta'amulnya, segala macamnya, kita ambil semuanya. Kita raup, itulah lumbung ilmu di sana. Atur waktu sebaik mungkin. Lalu yang berikutnya, nah ini mohon maaf sekali. Di sana Anda kalau belajar, ingat. Anda belajar sekarang ke tempatnya ilmu. Jangan belajar lagi dengan orang Indonesia. Bukan berarti gak boleh sama sekali, boleh. Tapi kalau Anda belajar dengan kakak kelas dari awal, tahun pertama sampai tahun keempat, kakak kelas semua, enggak. Anda harus berpencar. Datang ke guru-guru Mesir, kita ke sana belajar ke orang Mesir, utamakan. Yang Azhari, yang manhaj Azhar. Guru-guru Al-Azhar kita datang. Jangan dari tahun pertama sampai tahun keempat, Anda tidak mengenal guru-guru Syekh Al-Azhar, hanya mengenal senior Anda di Indonesia. Nah, muskidah lah. Anda sayang belajar ke Mesir ke sana. Kalau Anda belajar dari senior saja, mungkin kita mendengar sekali 2 kali gak ada masalah. Bimbingan muqarrar oke lah. Tapi yang lainnya Anda harus bertebaran di muka bumi, di muka Mesir tadi. Berangkat ke Al-Azhar, setiap ada Syekh Azhar, duduk perhatikan. Sehingga kita tahu ini Syekh ini. Jangan sampai pulang, tahu gak Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi? Siapa ya? Padahal beliau di Al-Azhar ngisi terus. Di mana-mana orang talaki ke beliau, Anda pulang ke Indonesia gak kenal Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, gak pernah kenal misalnya Syekhul Azhar Al-Mufaddal, misalnya, kan sayang. Jadi usahakan Anda belajar betul-betul ke orang-orang Mesir, ke orang-orang belajar bahasanya, bahasa bicaranya, bagaimana melafadzkan amiyahnya. Nanti tes bahasa Arab Anda di sana, misalnya. Coba tanya ke orang Mesir, apa kabar? Kaifa halu? Kalau orang Mesir nanya, berarti Anda kurang bagus bahasa Arabnya. Itu apa? Zayak. Berarti Anda kurang bagus. Jadi harus pas.
kaifahak ya ammu, zayak ya ammu misalnya. Atau mungkin pendengarannya dia terganggu yang tadi. Mungkin. Jadi artinya dilatih. Anda dilatih berbicara, dilatih mendengar, dilatih semua hal, diajarkan semua hal. Intinya dari A sampai Z di Mesir itu ilmu bagi Anda. Mau tanahnya, mau orangnya, mau universitasnya, mau masjidnya, mau guru-gurunya, termasuk mau makanannya, ilmu semuanya. Kemudian saat waktu tadi, berikutnya apa? Sabar. Sabar, mencari ilmu itu sabar. Berapa kali Allah menyebutkan sabar dalam kisah Nabi Musa rekan bahagia? Dalam surat Al-Kahfi 7 kali. Bahkan kata terakhir dari tentang kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir apa? Sabar. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alik apa? Sobro. Udah, baru wa yas'alunaka an dzil qarnain. Sabar 7 kali. Artinya apa? Anda harus sabar. Orang yang mencari ilmu harus sabar. Sabar waktunya, sabar capeknya, orang lain tidur kita bangun. Bahkan mungkin teman-teman kita udah punya anak. Kita nikah juga kagak misalnya. Sabar. Ada waktunya. Ada waktunya. Sabar mungkin tiba-tiba Anda ada hal-hal sakit. Sabar, sabar, sabar. Sabar fi tahsil al-ulum asy-syar'iyyah da ibadah. Maka ungkapan ada Mu'adz bin Jabal mengatakan ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Wa talabahu ibadah wal bahtha anhu jihad kemudian apa wa mudzakaratahu tasbih kata beliau. Mencarinya ibadah, mengkajinya adalah bagian dari jihad, mudzakarahnya bagian dari tasbih. Sabar. Bangun. Saya dulu waktu S2 ya ingin share aja, bukan tahadus bin nikmah, mudah-mudahan pemacu rekan bahagia. Tidur dikurangi. Waktu itu di S2 kita zaman dulu, karena zaman saya itu dulu kalau gagal satu mata kuliah harus ulang semuanya. Dulu begitu, sekarang udah enggak. Sekitar mungkin di kelas saya itu ada sekitar 56 di S2 di usul fikih. Yang dari Syria, Mesir, dari pokoknya seluruh dunia lah, Rusia termasuk Indonesia. Dan saat itu ada seorang profesor doktor terkenal killer. Namanya Allah yarham rahmatan wasi'ah untuk beliau, Allah yarham rahmatan wasi'ah, Dr. Abdul Fattah Husaini Syekh. Jarang beliau meluluskan lebih dari 2, hanya 2 aja yang lulus. Dan kalau beliau ngasih nilai paling tinggi makbul. Bukan jayyid dan apalagi imtiaz, makbul. Saya bertemu dengan beliau. Kemudian apa? Tanya-tanya ke kakak kelas kita bagaimana. Udah, bismillah. Ya Allah, saya optimalkan usaha. Saya mohon maaf waktu kita tinggal satu rumah dengan teman-teman, beberapa teman-teman. Saya bilang, saya mohon maaf gak ikut makan bareng. Saya hanya tinggal aja, saya mau makan sendiri. Kenapa? Saya ngitung. Kalau kita makan Indonesia, kan kita giliran masak ya, ada giliran masak. Itu habis waktunya banyak. Nyuci beras, belum pakai sambal, belum ngopi, habis waktu banyak. Saya bilang saya harus lulus, saya harus berusaha untuk lulus pokoknya bismillah. Saya misah makan Mesir, beli ish, masukin apa misalnya ta'miyah, masukin misalnya apa saja sandwich ataupun batotis, udah dimakan sambil belajar bisa begini. Kalau nasi kan nggak bisa. Dan tahan lama. Saya tidur di masjid lama. Mungkin saat itu sekitar kurang lebih 1 tahun itu khususnya tidur mungkin cuma 3 jaman. Saya baca terus Muqarrar, baca, hafalkan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah saya lulus. Hanya 2 orang persis, saya dan orang Mesir. Saat itu hanya 2 orang aja yang lulus, 2 orang persis. Dan nilainya tidak lebih, hanya makbul dua-duanya. Tapi yang jelas alhamdulillah saya lulus karena 2 kali tesnya. Tes tahriri tulisan lulus, ada tamhidi, ada syafawi, ujian lisan. Ujian lisan lebih repot lagi. Kadang-kadang dokternya bertanya, ayo sebutkan ini sambil ngobrol dengan dokter yang lain, menguji kita. Tapi alhamdulillah aku lulus. Baru setelah lulus alhamdulillah terasa nyaman, barulah setelah itu saya baru tipes. 2 bulan tipes. Tapi enggak apa-apa, udah lulus. Yang penting kita berusaha. Doa maksimal, usaha maksimal. Ingat, gak ada yang istilah gak bisa. Gak ada. Saya selalu berpikir begitu. Dulu senior saya bilang, gak ada yang lulus. Orang asing gak ada yang lulus. Yang datang dari Indonesia umumnya pulang ke Indonesia. Gak ada yang lulus. Saya jadikan motivasi. Kalau seandainya belum pernah ada yang lulus, sampaikan. Insya Allah saya yang pertama lulus dari Indonesia. Bilang begitu. Untuk memacu aja sebenarnya. Memacu.
Belajar sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah dengan izin Allah saya lulus. Saya berpikir insya Allah. Kalau kita memiliki dua hal. Gak ada istilah yang gak bisa di Al-Azhar. Insya Allah Anda bisa semuanya. Satu, belajar sungguh-sungguh. Yang kedua doa. Tahu gak ada saya doa? Saya saat itu saya ingat. Setiap selesai sholat saya baca Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Fattah Husaini Syekh. Digambarkan wajahnya, Allah luluhkan hatinya. Terus baca Al-Fatihah setiap sholat. Selesai sholat 5 waktu. Baca Al-Fatihah untuk beliau, semulukan terus sampai ujian, kurang lebih setahunan. Alhamdulillah lulus. Di tahun kedua gak bertemu dengan beliau, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang lainnya alhamdulillah lancar. Nah artinya apa? Gak mungkin, gak ada istilah. Jangan begini, saya orang kampung, pesantren saya bukan pesantren yang terkenal. Gak, singkirkan semuanya. Selama Anda dengan yang lain makannya masih sama atau tidak? Masih sama atau tidak? Yang pintar sekarang makannya apa? Apakah makannya buku? Apakah makannya pulpen? Apakah makannya mereka tinta? Matilah kalau begitu. Semua dia makannya sama dengan kita, makan nasi. Sama dengan kita makan makanan yang kita makan, makan sayur, makan daging. Bahkan mungkin Anda makan dagingnya lebih banyak daripada dia. Lalu apa yang membedakan Anda dengan mereka? Yang membedakan Anda dengan mereka cuma satu, kemauan. Anda punya kemauan atau tidak? Selama Anda ada kemauan, kegigihan, lalu bekerja keras, belajar keras, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak mustahil. Itulah buah tawakal Anda manakala apa? Sudah sungguh-sungguh dan doa kita maksimal. Atur waktu dan sabar. Sabar mungkin kiriman telat. Sabar mungkin Anda misalnya ada di perjalanan kemana ngantri. Ngurus visa, ya Allah ngurus visa berbulan-bulan, sabar. Pokoknya alhamdulillah. Jangan dikotori niat Anda mencari ilmu dengan tidak kesabaran tadi itu. Jadikan semua yang Anda dapatkan di Mesir, mungkin lambat ininya, lambat itunya, sebagai buah atau sebagai bentuk pembelajaran untuk kita, biar kita makin sabar dan makin sabar. Termasuk hati-hati. Nah ini saya ingin saya pesankan, hati-hati. Mohon maaf ini agak sedikit keluar, tapi perlu hati-hati nyebrang di Mesir. Nyebrang jalan. Anda pastikan kalau nyebrang kanan kiri udah kosong. Jangan pernah berpikir ini jalan satu arah dari kiri. Jangan lihat ke kiri aja. Enggak, di Mesir enggak. Kanan kiri. Kalau bisa depan belakang. Semua. Karena ini satu arah, bisa jadi ada dari dua arah di Mesir. Semua bisa terjadi. Maka pastikan nyebrang ini. Karena paling khawatir khususnya kalau Anda tinggal di Bawabah. Di Bawabah 3 di depan KPMJB. Setelah Kubri banyak sekali kejadian tertabrak atau ditabrak. Tapi jarang yang menabrakkan diri, memang gak ada menabrakkan diri. Tapi ditabrak umumnya atau tertabrak. Karena mohon maaf orang Mesir kalau bawa mobilnya, aduh ya Allah Akbar. Memang kencang-kencang. Kalau mereka melihat ada orang mau menyeberang, umumnya mereka bukan dipelankan, makin dikencengkan. Mereka baru berhenti atau pelan nyeberangnya membawa mobil kapan? Kalau lihat ada orang yang cacat lewat gini. Nah baru berhenti mereka. Tapi kalau masih jalan begini, shoot dia. Ima kita yang duluan apa dia duluan. Hati-hati nyebrang. Nah artinya apa? Sabar. Sabar nunggu bis, sabar dalam nyebrang. Harus betul-betul kosong baru nyebrang. Ingat ini penting banget ya. Penting sekali nyebrangnya pastikan dengan betul udah kosong. Dan yang kemudian akan bahagia, yang terakhir sekali adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa terus. Karena kita manusia hanya berusaha, tapi kekuatan doa itu hanya menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tutuplah dengan doa. Dan saya nasihatkan kalau bisa setiap 1 minggu 1 kali, maksimal 2 minggu 1 kali, telepon orang tua Anda, kontak dengan orang tua Anda, chat dengan orang tua Anda. Itu obat untuk memberikan motivasi kepada Anda. Begitu Anda telepon mama bilang, ma apa deh, aduh mama lagi kurang enak badan, langsung semangat kita. Atau mendengar batuknya bapak kita, langsung kita semangat. Sementara kalau kita tidak pernah kontak dengan mereka, itu umumnya kita lupa kendali, lupa dengan tujuan utama. Kita mengontak orang tua kita yang orang kita cintai, insya Allah mengingatkan tujuan kita utama kesan apa? Untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk belajar di Al-Azhar tepat waktu insya Allah 4 tahun dan pulang kembali menemui mereka dan juga berbakti mengabdi di masyarakat di mana kita dan orang tua kita berada. Mudah-mudahan rekan-rekan bahagia insya Allah semangat dan mudah-mudahan rekan-rekan bahagia insya Allah sukses semuanya. Dan dilancarkan semuanya sampai ke Mesir nanti dan sampai lulus tepat waktu. Hadza wallahu alam bissawab.
Masya Allah, barakallahu fikum ya dokter. Ya, saya kembali lagi posisinya ya, seakan-akan kembali jadi calon mahasiswa lagi kayak dulu. Dan ini sedikit nostalgia, begitu dengar beliau menyampaikan materi tadi, saya terkadang setiap Jumat dengar khutbahnya Syekh Thaha Khubaisy di Madinatul Bu'uts. Nah, kurang lebih gaya ceramahnya seperti beliau ini. Alhamdulillah. Ya. Tepuk tangan untuk materi kita. Ya. Nah, ini saya rasa dengan penyampaian materi tadi, adik-adik ini makin yakin dan makin semangat untuk memilih lanjut studinya di Al-Azhar ini, Ustaz. Ya. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa berikan kesempatan mereka untuk lebih meyakini dengan menyampaikan beberapa pertanyaan ya, baik dari yang online ataupun yang ada di sini yang offline. Mungkin kita buka 2 pertanyaan dulu ya, dari putra 1, dari putri 1 mungkin. Silahkan yang mau bertanya silahkan diangkat tangannya. Baik, 1 dari putra ya, dari putri ada? Al-Banat? Oke, dari putra dulu mungkin 1 orang. Nanti mungkin setelah ini ya dari yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Yang terhormat kepada Dr. Aib Saifullah. Sebenarnya Ustadz, dari tadi tuh saya mikir, ini tuh apa yang mau ditanyain Ustadz. Dari ujung pojok ruangan ini bergemuruh sama suara antum. Tapi ana ada pertanyaan yang selalu membebani pikiran ana. Menurut data yang saya peroleh, Gen Z itu memiliki burnout yang sangat besar, memiliki tekanan mental yang sangat besar. Mungkin sekarang kita merasa, wah jadi ini pokoknya ke Azhar, jadi pokoknya nih. Ketika keluar majelis ini, keluar pintu, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Karena mungkin kita seringkali dihadapkan dengan isu-isu yang tidak benar. Di 2011 konon katanya ada kiamat. Di 2019 itu kita dikenakan paparan corona. Di 2026 ini kita mendengar katanya ada World War 3. Kan itu menambah pikiran kepada kita. Dan bagaimana caranya untuk membenarkan niat kita untuk kembali belajar di Universitas Al-Azhar, Ustaz. Mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Oke. Oke, mungkin dari online mungkin dari peserta yang online tolong ditampilkan. Oke, baik, dari saudara Muhammad Iqbal. Udah sampai Mesir ya? Ya, sudah di Mesir nih kayaknya, benderanya Mesir, Ustaz. Enggak, masih di Indonesia. Ya, silakan sebutkan nama lengkap dan asal daerah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Andrayadi. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan yang saya akan tanyakan adalah dalam tradisi keilmuan Islam, keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari banyaknya ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari keberkahan ilmu tersebut. Menurut Ustaz, bagaimana strategi konkret agar proses belajar di Al-Azhar tidak hanya menghasilkan kecerdasan intelektual, tapi juga melahirkan keberkahan dan kemanfaatan bagi umat? Hanya ini dari saya, Ustaz. Afwan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Iqbal online dan dari saudara Al-Fath yang offline ya tadi ya. Oke, mungkin bisa saya ulangi lagi pertanyaannya Ustaz ya. Sementara kita jawab dulu 2 pertanyaan ini. Yang pertama dari Akhuna Al-Fath.
Pertanyaannya adalah, ini Gen Z sering burnout atau tertekan dengan berbagai kondisi atau isu-isu yang terjadi di dunia sekarang. Salah satunya adalah Perang Dunia Ketiga, World War III. Nah, ini bagaimana cara kita untuk meyakinkan diri agar niat untuk studi di Al-Azhar tetap kuat, Ustaz. Oke, itu dulu mungkin yang nanti yang pertanyaan kedua akan saya bacakan sebelum jawab. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Masyaallah akhfat, luar biasa, pertanyaan luar biasa sekali. Pertama tentunya adalah kita khaliq ma'allah. Udah kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa kita sekarang berangkat bukan untuk tujuan yang lain tapi tujuan untuk mencari ilmu. Tujuan untuk mencari ilmu karena Allah dan bukan karena yang lainnya. Adapun ada isu yang lain dan segala macam, misalnya perang dunia ketiga atau yang lainnya. Ya, boleh kita menjadi mungkin pernah kita berpikir atau hal semacamnya. Tapi mantapkan, saya kesana bukan untuk apa? Untuk mencari ilmu. Mencari ilmu. Dan Mesir termasuk di antara negara yang insya Allah senantiasa aman. Udkhulu Misra insya Allah aminin. Saya 20 tahun di sana, alhamdulillah tidak merasakan hal-hal yang misalnya meskipun ramai di Timur Tengah kan ada perang ini, perang itu, alhamdulillah termasuk damai. Terkadang berita yang kita baca lebih menakutkan daripada kenyataan aslinya. Memang saya dulu pernah mengalami 2 kali ketika masa misalnya Pak Mursi presiden kemudian turun ya. Nah itu saya di Mesir, saya enggak pulang. Kemudian yang terakhir juga saya enggak pulang juga. Memang di berita-berita, apalagi TV menakutkan. Saya tinggal di sana biasa saja. Memang suasananya tidak seperti normal, tapi secara umum masih aman. Saya masih berangkat ke Sayyidah Aisyah, berangkat juga ke Al-Azhar, berhail ashir, kendaraan masih banyak. Jadi artinya bahwa insya Allah yang dikhawatirkan tidak. Dan kalaupun misalnya terjadi perang, yang diserangkan itu umumnya tempat-tempat militer. Dan kalaupun perang itu misalnya terjadi lagi, udah saya ke sana adalah untuk mencari ilmu. Bismillah. Saya konsen adalah dengan ilmu, dengan mencari ilmu, dan di sana perwakilan kita KBRI. Nanti KBRI lebih tahu kalau ada apa-apa akan mengumumkan kepada kita. Selama belum ada pengumuman resmi dari yang resmi KBRI atau yang lainnya, belum ada dilarang untuk ke Mesir, gak ada begitu, bismillah saja. Mesir itu enak, nyaman. Saya subhanallah, saya sering bilang kalau seandainya Allah masih tahu sama saya, umur saya 100 tahun, saya 65 tahun mau tinggal di Mesir. Cuma saya nggak tahu umurnya berapa, udah selesai juga alhamdulillah pendidikan, maka saya pulang mencoba untuk berbagi, mengabadikan ilmu yang saya terima di Mesir. Kalau saya tahu, karena di sana subhanallah mau buku di sana banyak. Di sini kita belajar usul fikih, buku ini susah, nggak kelihatan seperti apa. Ya untung sekarang udah ada PDF, tapi kan nggak semuanya. Di sana di sekitar Al-Azhar itu buku semuanya, Anda bisa lihat, bisa ini baca semuanya. Semua buku dari tulos, Risalah Imam Syafi'i berapa cetakan ada. Di Indonesia kan jarang, susah. Apalagi sebelum ada internet sekarang, belum ada Maktabah Syamilah yang PDF, apalagi lebih susah lagi. Di Mesir, Anda datang di sana ada 2 pon, buku-buku bagus, buku ini, ada buku tulos cuma 5 pon, sekitar 10.000, 20.000 bisa dapat buku-buku tulos. Ulama-ulamanya, guru-gurunya, Masya Allah semuanya. Jadi kekhawatiran itu hilang insya Allah dengan sendirinya ketika kita sudah berada di Mesir. Coba rasakan nanti sendiri. Saya kemarin sekitar bulan Ramadan berangkat juga ke Mesir. Jadi sama keluarga. Itu kan pas awal mulai perang tuh, kalau menyerang, saya masih di Mesir. Awal-awal memang udah ada berita, tapi sudah sampai di sana. Begitu sampai di Mesir lupa semua itu. Gak terasa ada perang karena terasik dengan makanannya, dengan orang-orangnya, dan khususnya dengan belajarnya. Kita lihat pengumuman di Al-Azhar ada syekh ini. Udah lupa. Tiba-tiba gak tahu perang udah selesai atau tidak. Menikmati. Jadi insya Allah kekhawatiran itu hilang dengan sendirinya biiznillah. Selama belum ada resmi dari pemerintah, ada perwakilan pemerintah di Mesir, tidak boleh berangkat ke Mesir, Anda berangkat aja ke sana. Nikmat. Kadang berita itu lebih menakutkan daripada kenyataannya. Karena ingat yang bahagia. Ini kita bicaranya masalah kesempatan. Kesempatan tidak mungkin datang 2 kali. Masa sekarang, usia Anda sekarang sedang gak banyak tanggungan, itu waktu yang efektif untuk belajar. Jangan pernah menunda-nunda untuk belajar. Nanti aja. Yang sekarang dan nanti beda keadaannya.
Apalagi nanti aja udah menikah biar enak, kata siapa? Enggak. Justru pada saat inilah, keadaan saat inilah waktu yang paling efektif untuk belajar. Tidak banyak tanggungan, tidak segala macam. Jadi jangan sampai hilang semua kesempatan emas ini hanya karena berita yang memang ada tapi belum membahayakan secara langsung kepada kita atau masyarakat Indonesia. Pokoknya untuk hal demikian kita lihat terus bagaimana berita dari KBRI misalnya, apakah ada larangan atau tidak. Selama belum ada larangan maka aman, bismillah berangkat. Toh tujuan kita ke sana adalah untuk mencari ilmu. Maka bismillah, mantapkan niat kita mencari ilmu. Dekat dengan Allah, yakinlah bahwa Allah akan menjaga kita. Kalaupun misalnya ada ini dan itu, selama kita mencari ilmu maka kita tetap dihitung sebagai orang-orang yang mujahidin di jalan Allah, orang-orang yang betul-betul berjuang untuk agama Allah. Insya Allah hilang dengan sendirinya. Begitu sampai di Mesir lupa semuanya, insya Allah gak ingat lagi. Bahkan kadang gak ingat juga, gak pernah telepon orang tua juga kadang. Maka saya ingatkan tadi, karena kadang kita lupa saking asyiknya, nikmatnya di Mesir tentunya bagi orang yang menggunakan di Mesir dengan sebaik mungkin untuk belajar tadi. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Lalu ada pertanyaan kedua dari saudara Muhammad Iqbal di Lombok. Pertanyaannya yaitu, bagaimana strategi belajar kita agar tidak hanya sukses secara intelektual, namun di samping itu juga mendapatkan berkah. Mendapatkan berkah. Berkah, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran Syekh Muhammad. Masya Allah, perhatian luar biasa kali Akh Muhammad. Barakallahu fiik. Ini penting sekali. Keberkahan ilmu itu adalah dengan mujalasah dengan para ulama. Di antaranya datang kepada para ulama. Jadi kita nanti di Mesir nanti bukan hanya memegang muqarrar, paham muqarrar, gak mau hadir ke kuliah. Kan bisa saja di Al-Azhar, yang saya gak datang ke kuliah tapi saya menguasai muqarrar, lulus. Selesai tepat waktu, insya Allah selesai tepat waktu. Tapi banyak hal yang sayang dari dirinya. Kalau hanya muqarrar demikian, kenapa gak online saja dari Indonesia? Justru rekan-rekan, sahabat-sahabat ketika datang ke Mesir, kita dituntut apa? Datang ke syekh-syekh tadi, mujalasah dengan beliau, melihat wajah-wajah beliau ahli ilmi. Ahlul ilmi semuanya. Ada syekh ini, syekh yang hidupnya sederhana, hidupnya mengabadikan ilmu, yang orang-orangnya orang-orang barokah. Nah, mujalasah, banyak juga dekat dengan beliau, mudawamah dengan beliau, kemudian juga hadir dengan beliau, melihat wajah beliau. Itulah keberkahan ilmu akan kita dapatkan dengan izin Allah, insya Allah. Maka para ulama selalu mengatakan demikian. Maka ada istilah namanya sanad, bertemu. Yang penting bertemu meskipun satu kali misalnya. Yang penting kita pernah mendengar dari beliau meskipun satu kali, itu berkah. Sanad itu kan musalsal, berurusan. Saya terima dari ini. Yang mana dari ini saya bertemu, mendengar, atau melalui muridnya bertemu dan mendengar. Harus demikian. Kalau gak bertemu dan gak mendengar langsung, maka dia bukan sanad yang mutasil. Maka tidak ada keberkahan. Justru keberkahannya itu kan apa? Kita datang, kita melihat, kita misalnya ini membawakan tas syekh. Orang-orang Mesir itu suka. Syekh kita kalau jalan dipayang oleh kita, ini tangan beliau misalnya, kita payang begini. Kalau di Indonesia kan agak aib kan, gak mungkin laki-laki begini kan. Kalau di sana enggak, ada guru kita di bawah tangan kita, ayo dibawain tasnya. Di Indonesia biasa bawa tehnya terus sambil jalan dengan kita. Itulah berkahnya di sana. Itulah berkahnya di sana. Duduk di sana melihat guru kita, subhanallah. Bahkan mendengarkan perkataan nasihat-nasihatnya, itulah yang menimbulkan keberkahan dengan kita. Bagaimana beliau menceritakan tentang mencari ilmu beliau menceritakan kadang Mesir pada masa-masa beliau, Al-Azhar pada masa-masa beliau, guru-guru beliau di Al-Azhar diceritakan pada kita, langsung dalam hati kita meresap. Itulah yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah lupa dalam diri kita selama hidup kita. Yang disampaikan, dan itu tidak didapatkan kecuali kita hadir, kita mujalasah, kita duduk di sana melihat dan mendengar langsung dari guru-guru kita. Ingat lagi ya, Syekh Ali Jum'ah masih ada, alhamdulillah. Sanad umumnya mengambil dari Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah diantaranya ke Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Ali Jum'ah, kalau anda bertemu dengan beliau berarti anda bertemu dengan sekaliber guru-guru kita, misalnya Dr. Maulis Hanafi, Dr. Muhammad Alipin yang di Markaz Al-Azhar ini. Beliau bertemu dengan beliau dan kita pun alhamdulillah bertemu. Nah, itu barokahnya. Berarti kita pernah mendengar dari satu guru yang sama dengan guru kita dan juga dengan kita. Mendengar dari sosok yang sama. Itu menunjukkan apa? Sanadnya tinggi. Sanadnya mutasil dan tinggi karena mendengar langsung dari misalnya pengarang kita.
mengarang dari Syekh Ali Juma. Dia Syekh Ali Juma misalnya ke Imam Al-Khatib Syirbini cuma berapa orang saja. Nah kita langsung mendengar dari Syekh Ali Juma. Jadi jaraknya dengan pengarang kitab cuma sedikit, maka sanadnya sanad Ali. Itulah keberkahan dari sana. Maka untuk keberkahan ilmu tadi, selain kita menguasai muqarrar, datanglah sering-sering ke muhadarah. Ingat rekan lagi ya, kadang Allah memberikan ilmu kepada kita, yaitu karena kejuhudan kita. Misalnya begini, saya juga sama. Awal-awal bahasa Amiyah, aduh gimana bahasa Amiyah gak paham. Tapi saya hadir terus. Saya berdoa, ya Allah pahamkan saya bahasa Amiyah. Ya Allah pahamkan saya bahasa Amiyah. Dengan izin Allah, dengan doa kita dan kesungguhan kita, Allah pahamkan dengan izin Allah. Alhamdulillah. Dan ini Allah akan berikan juga untuk kita semuanya. Intinya, di mana ada ulama, datanglah, duduklah di sana, mendengarkan dari beliau, mendengarkan doktor ketika menjelaskan muqarrar, menjelaskan atau guru-guru kita di Masjid Al-Azhar atau yang lainnya ketika menjelaskan ilmu, kita datang, kita talaki kepada beliau kitab-kitab, dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan bukan hanya sebatas akademik saja, tapi juga keberkahan ilmu akan kita raih dan kita dapatkan insya Allah dunia dan akhirat. Contoh kecilnya begini rekan-rekan ya. Saya sering menghadiri Syekh Profesor Dr. Muhammad Ahmad Taharoyan. Beliau seorang orang pertama dalam mazhab Maliki, udah wafat karena Covid kemarin. Apa yang saya pelajari beliau? Misalnya beliau selalu mengatakan, menceritakan tentang Al-Imam Malik karena beliau mazhab Maliki. Kemudian beliau yang luar biasa selalu duduk dengan murid-muridnya. Kami kalau di Masjid Syekh Dardir di belakang Masjid Al-Azhar itu habis zuhur di Masjid Al-Azhar. Nanti habis zuhur pulang kita dengan beliau kemana? Ke Masjid Dardir di belakang. Habis asar pengajian di sana fikih mazhab Maliki. Saya duduk. Sebelum duduk apa? Sebelum kita mulai pelajaran, beliau membeli roti. Roti murah-murah 500 ribu. Duduk bareng dengan kita makan bersama. Saya perhatikan dari zuhur sampai selesai pengajian, Syekh Ahmad Taharoyan hanya makan roti itu dengan kita. Hanya makan roti itu, gak makan nasi besar, gak makan besar. Beliau datang untuk menyampaikan ilmu, ke ilmu lagi, makan sederhana. Itu lengket dalam diri kita. Oh artinya apa? Bahwa kita memang harus hidup sederhana. Kita dekat dengan murid, makan seperti yang sama. Kita mengajarkan ilmu, kita berbagi roti juga, kita ngasih makan juga. Atau kita juga sama-sama dengan murid-murid kita. Belajar ngobrol, ketawa-ketawa, atau tentang imam-imam yang lainnya. Kemudian baru sholat asar, kemudian kita mulai pengajian. Itu pelajaran-pelajaran gak didapatkan di kampus. Hanya didapatkan ketika kita talaki, dan insya Allah itulah yang menjadikan ilmu kita insya Allah biiznillah diantaranya berkah barokah dunia dan akhirat. Wallahu alam bissawab. Oke, barakallahu fikum ala al-ijabat wa husnul nasaih lil tullab wat talibat. Baik, dengan ini kami akhiri sesi tanya jawabnya. Izinkan saya menyampaikan kurang lebih ada 3 atau 4 kesimpulan dari pemateri kita hari ini. Yang pertama adalah dengan belajar di Al-Azhar kita sudah mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama keutamaan menuntut ilmu, yang kedua keutamaan mempelajari ilmu di negeri yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah keutamaan kita belajar di Universitas Al-Azhar itu sendiri. Kemudian adapun kiat-kiat yang beliau sampaikan agar kita sukses dalam belajar kita. Yang pertama adalah luruskan niat dan jauhkan diri dari berbagai godaan. Ingat tujuan utama. Yang kedua, setelah meluruskan niat, kita harus sungguh-sungguh memperjuangkan niat belajar kita. Yang ketiga, kita harus pintar-pintar mengatur waktu kita agar tidak terlena. Yang keempat, sabar. Dan yang terakhir yang paling penting adalah doa. Baik, demikian kita akhiri sesi materi kita bersama Dr. Aib Saifullah. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi materi kita.